Jelas? Terdengar, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah Oh, lengkap. oh ya, alhamdulillah. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah ya, teknologi ini menyatukan kita. Tidak ada batas, ruang, dan waktu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, sehat walafiat, dia kegiatan kuis online ini, pemanfaatan kuis online. Nah, malam ini kita akan mempraktekkan langsung cara membuat kuis online menggunakan Kahoot gitu. Ini saya sudah diingatkan mungkin sedikit pelan-pelan karena ini lebih teknis ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya, saya share screen dulu. Apakah Bapak Ibu sudah membuat akun di Kahoot? Oke, jika belum membuat akun di Kahoot, terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membuat akun di Kahoot, dengan cara langkah-langkahnya adalah, oke, ini saya buka ini. Langkah pertama yang Ibu harus lakukan adalah dengan membuka kahoot.com. Sebentar, tuliskan di notepad. Oke. Di modul itu Bapak Ibu sudah juga diberikan penjelasan Kahoot untuk admin dan juga kahoot.it untuk memplay. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, di sini ya Bapak Ibu. Mungkin sambil melihat Zoom, Bapak Ibu bisa sambil membuka laptopnya. Sebenarnya di PPT juga sudah dijelaskan ada dua cara untuk membuat Kahoot ini. Pertama, Bapak Ibu mengklik kahoot.com. Ini untuk admin. Oke, admin ini fungsinya nanti Bapak Ibu bisa membuat kuis, membuat akun, membuat kuis, mengedit kuis, memplay, dan membagikan kuis. Ini fungsinya adalah di kahoot.com. Nah, sedangkan kahoot.it itu adalah untuk memainkan kuisnya. Gitu. Ini dibuka di browser ya Bapak Ibu. Nah, ini di copy. Nanti Bapak Ibu buka di browser masing-masing. Bebas menggunakan apa saja. Nah, boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Maxton, Mozilla, Firefox, silahkan gunakan browser apapun yang ada di laptop Bapak Ibu. Oke. Ini contoh misalnya karena saya sudah membuat akun di akun saya sendiri, saya sudah buat. Tapi ini langkah-langkah untuk Bapak Ibu membuat akun. Pertama, pastikan Bapak Ibu ketik di browser itu kahoot.com. Kalau kesulitan, Bapak Ibu bisa searching di Google. Ketik aja di sini Kahoot di Google-nya. Nah, ini kahoot.it itu akan muncul kahoot.it dan kahoot.com. Nah, ini biasanya kalau udah searching di Google, kalau bingung, searching di Google, nanti ketik Kahoot, nanti akan muncul kahoot.it dan kahoot.com. Saya ulang lagi, kahoot.it fungsinya adalah untuk memainkan, untuk memplay game. Nanti kalau kahoot.it ini digunakan oleh peserta kita, siswa kita, siapapun yang akan memainkan game yang kita buat. Nah, mereka akan mengakses melalui kahoot.it. Sedangkan kita sebagai teacher, sebagai guru yang akan membuat game, itu kita membuka melalui kahoot.com. Nah, Bapak Ibu bisa klik langsung
Nah, ini langsung aja diklik, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nanti kalau saya kecepatan, itu diingatkan ya Bapak Ibu, mohon maaf kadang-kadang speed saya ini memang agak sedikit cepat ya. Kebiasaan kerja dengan gesitnya, jadi kadang-kadang ngomong juga cepet banget gitu. Jadi karena kita ini virtual, memang agak susah untuk mengakomodir seperti speed ataupun mengingatkan itu memang susah, itu kendalanya ya. Mohon maaf kalau nanti saya diingatkan kalau terlalu cepat. Ini saya sudah berusaha agar bisa sangat pelan-pelan. Nah, oke Bapak Ibu, kalau sudah membuka nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah ini muncul, ini adalah tampilan awal dari kahoot.com. Jangan lupa kahoot.com. Nah, untuk login, untuk membuat akun, kalau Bapak Ibu belum membuat akun, itu pilih sign up. Tapi kalau sudah membuat akun, Bapak Ibu pilih login. Oke, nah ini kalau belum membuat akun, Bapak Ibu pilih sign up. Nah, sign up nanti akan muncul choose your type. Nah, Bapak Ibu akan memilih tipe akunnya apa gitu. Kalau teacher, biasanya akan memilih teacher. Nah, Bapak Ibu nanti pilih teacher, Bapak Ibu guru, choose your type, lalu pilih teacher. Oke, nah setelah itu klik di teacher. Describe your workplace. Nah, jelaskan di mana tempat kerjanya. Di sini ada school, higher education, school administration, or business. Nah, kalau di school, Bapak Ibu tinggal klik lagi school. Kalau di higher education, silahkan diklik higher education, ataupun untuk bisnis. Tapi kita pilih default dulu ya, ini teacher, lalu pilih school. Karena memang kita niatkan untuk kita pergunakan di sekolah. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Oke, pelan-pelan ya. Di modul alhamdulillah sudah lengkap. Nah, insya Allah sudah dibuat dengan lengkap. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan. Walaupun ada kekurangan, nanti kita bisa sama-sama sharing melalui grup WhatsApp. Oke. Jika Bapak Ibu sudah sampai di sini, create an account, ada 3 langkah untuk membuat akun di Kahoot ini. Pertama, Bapak Ibu pilih continue with Google. Nah, ini kalau emailnya Bapak Ibu langsung ada di browser ini, udah bisa menggunakan continue with Google menggunakan email Google. Nanti biasanya itu diminta username dan password. Tapi kadang-kadang kalau kita kalau di browser itu kan kita Google-nya sudah kita login di sini. Nah, itu bisa langsung digunakan, nanti hanya tinggal minta password. Ini continue with Google pada intinya adalah bisa masuk membuat akun dengan email Google. Nah, cara kedua dengan menggunakan email Microsoft kalau ada. Cara ketiga adalah dengan menggunakan email Apple kalau Bapak Ibu memiliki email Apple. Atau jika tidak ingin langsung mengklik yang continue with Google atau Microsoft atau Apple, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan emailnya di sini gitu. Bisa langsung. Contoh ya, kalau misalnya kita continue with Google, nanti dia langsung akan didirect kepada blank account seperti ini. Nanti tinggal dipilih akun mana yang akan digunakan, diklik, nanti setelah itu dia akan meminta verifikasi password. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masukkan akun password dari Gmail-nya kalau mau menggunakan continue with Google seperti ini. Atau ternyata Bapak Ibu ingin menggunakan email yang lain, itu boleh. Bapak Ibu tinggal ketikkan email di sini, lalu tinggal masukkan password, lalu pilih sign up. Nah, seperti itu. Oke. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Untuk masuk ke dalam Kahoot, Bapak Ibu klik kahoot.com. Jangan lupa dipilih akun, tipe akunnya itu adalah teacher karena kita seorang guru, dan usahakan memilih school untuk describe your workplace-nya. Setelah itu create akun, akan muncul seperti ini.
Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah memasukkan username dan password, nah, oke, ini saya coba. Saya langsung menggunakan continue with Google karena saya memiliki email Google. Oke, continue with Google, tinggal diklik akunnya, lalu pilih dan ketikkan passwordnya. Baru pilih berikutnya. Nah, beda di Kahoot ini kita hanya boleh menggunakan satu email. Jadi kalau email yang sudah terdaftar di Kahoot itu akan terdaftar di sana, tidak akan bisa membuat lagi. Oke, ini email saya sudah saya gunakan untuk mendaftar ya Bapak Ibu, jadi sepertinya tidak bisa untuk mendaftar lagi menggunakan email ini. Oke. Langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah tadi Bapak Ibu diminta untuk memilih tipe dari akunnya. Setelah itu create an account. Nah, Bapak Ibu di sini nyari akun yang akan digunakan untuk masuk. Nah, describe your workplace. Nah, setelah itu, setelah masuk ke dalam Google, ke dalam Kahoot, biasanya nanti ada akun verifikasi ke email. Silahkan dibuka email, dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada ini, pilihan dari choose your plan. Sebentar, saya mau besarkan ini nih. Oke, nanti akan diarahkan ke choose your plan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Setelah memasukkan akun dari username dan password sign up, dipilih sign up-nya, nanti akan ada pilihan choose your plan. Choose your plan ini adalah pilihan apa yang akan kita pilih di dalam Kahoot ini. Karena kita menggunakan fitur free, Bapak Ibu tinggal pilih basic. Basic, lalu akan continue for free. Nah, pilih basic, oke, di sini. Setelah itu, Bapak Ibu klik continue for free. Artinya itu free, dapat digunakan untuk free. Kemarin sudah kita bahas waktu pada pertemuan pertama. Untuk free itu memang ada beberapa fasilitas yang dikurangi fiturnya. Itu hanya bedanya, beberapa fasilitas tidak bisa dikurangi fiturnya. Tapi untuk menggunakan Kahoot itu insya Allah bisa maksimum, walaupun bisa menggunakan akun free ya. Tapi memang kalau ingin lebih mantap lagi, Bapak Ibu ngupgrade ke dalam fitur yang berbayar. Ini basicnya itu free. Ini playersnya up to 50 untuk yang basic. Terus teach student to home by visiting game. Ini bisa mengajarkan student dengan dari rumah dengan video conference, access student face challenge, artinya walaupun basic kita bisa memberikan tugas mandiri, bisa memberikan langsung, ada dua tipe, langsung bisa diberikan soal ini pada saat di kelas, di suatu waktu di kelas, ataupun bisa memberikan soal ini sebagai tugas mandiri. Nah, itu bisa. Walaupun basic, tapi bisa digunakan. Artinya, kalau Bapak Ibu bikin soal, nanti soalnya diberikan untuk tugas mandiri juga bisa. Million of Community juga bisa, create basic game with multiple choice question, itu digunakan untuk di basic. Bisa memilih a half billion question for question bank, artinya kita juga bisa mendiscover, men-searching puluhan, ratusan soal yang disediakan oleh Kahoot. Nah, lumayan kan Bapak Ibu, akun free-nya ini lumayan sangat diberikan kemudahan oleh Kahoot-nya. Setelah continue for free, maka Bapak Ibu nanti akan langsung masuk ke dalam akun Kahoot-nya.
Nah, setelah berhasil login, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam menu Kahoot seperti ini. Oke, apakah sudah ada yang berhasil login? Oke, ya. Setelah login, nanti akan masuk ke dalam akun. Tandanya adalah ada home, ada discover, ada Kahoot, report, group. Nah, di sini ada share, create, dan juga akun kita. Nah, biasanya kalau akun yang baru dibuat itu nggak muncul fotonya. Fotonya ini nggak muncul, ya. Tadi ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara menambahkan foto profil di dalam Kahoot. Nah, pastikan dulu Bapak Ibu sudah berhasil login, oke, berhasil login, berhasil sign up di dalam Kahoot ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu pilih segitiga kecil yang ada di ujung sini, lalu Bapak Ibu klik, lalu pilih setting. Nah, pilih setting. Disinilah kita bisa mengedit profile. Oke, misalnya ini saya remove dulu ya, saya hapus. Nah, biasanya kalau baru buka mendaftar di Kahoot, itu nanti akan seperti ini, tidak ada foto. Nah, kitalah yang akan mengisikan foto profil kita sendiri. Nah, pertama, klik di segitiga di sebelah create, lalu pilih setting. Nah, di sini setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan user information. Nah, pertama adalah add picture. Pilih di mana Bapak Ibu menyimpan gambar, foto Bapak Ibu sendiri yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai profil picture. Nah, misalnya ini saya pilih foto saya sendiri, lalu bisa diedit, set, seperti ini untuk diperjelas. Yep. Nah, lalu pilih save. Nah, tunggu sejenak. Nah, lalu fotonya akan seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu bisa isikan username dan namanya. Username-nya dari awal, dan ini adalah nama Bapak Ibu. Terus isikan email. Emailnya jangan lupa diisi. Pilihan akun details, itu jangan lupa bahasa Indonesia. Terus akun type, itu Bapak Ibu sebagai teacher. Di mana tempat mengajar, itu tolong juga diisi. Artinya, type of workplace-nya, school, ataupun higher education, itu silahkan dipilih. Ini setting. Setelah itu ada country, silahkan di setting negaranya, negara mana, dan sekolah mana, school name. Ini juga diisi ya. Di dalam setting, ini tolong dilengkapi. Fotonya diisi, namanya diisi, akun detail, bahasa, type akunnya, type workplace-nya diisi. Terus country region, jangan lupa isi Indonesia dengan negara kita. Dan juga isi school name-nya, di mana Bapak Ibu mengajar. Di sini juga ada privacy, bisa dilihat apakah ingin share Kahoot, emailnya akan di-share di Kahoot, fitur My Kahoot akan di-share untuk orang lain, share My Kahoot to others, favorite My Kahoot ini silahkan Bapak Ibu bisa pilih notifikasinya. Tapi kalau saya centang semua karena saya juga ingin share My Kahoot. Saya ingin share apa yang saya buat di Kahoot ini untuk orang lain. Gitu. Karena saya juga pasti akan mencari Kahoot kuis-kuis yang dibuat oleh orang lain di Kahoot yang bisa saya gunakan. Gitu ya. Untuk mengganti password, Bapak Ibu tinggal pilih change password. Ketikkan password yang lama dan ganti dengan password yang baru. Kalau Bapak Ibu ingin mengganti passwordnya ya. Jangan lupa Bapak Ibu, karena kita ini adalah dunia digital yang saat ini sedikit-sedikit diminta untuk bikin akun, sedikit-sedikit diminta untuk masuk ke suatu aplikasi atau website. Nah, ini tips dari saya, karena saya pun mungkin hampir 30-an lebih website yang sudah saya ikuti dan memang yang kami buat juga ada.
saya jadinya mempunyai penyimpanan khusus untuk akun email dan password saya. Saya punya satu khusus file yang isinya adalah email dan password yang saya gunakan di berbagai website, di berbagai aplikasi yang saya gunakan. Gitu. Ini tips buat Bapak Ibu ya, biar nggak lupa. Karena kita itu sering banget lupa password, lupa email gitu. Jadi karena kita sekarang ini rata-rata menggunakan aplikasi, Bapak Ibu siapkan satu catatan khusus untuk menyimpan nama alamat website kah atau aplikasi, dan juga username dan password yang Bapak Ibu gunakan di aplikasi atau website tersebut. Sudah? Jika sudah selesai mengedit profile, nah ini sudah selesai. Kalau udah selesai mengedit profile, baru Bapak Ibu pilih home lagi. Ya, sudah ya. Sudah. Nah, ini adalah menu home. Menu home ini biasanya identik dengan rumah yang memberikan kita gambaran dari semua isi-isi di dalam Kahoot ini. Di sini ada member of kita, terus di sini adalah challenge progress yang pernah kita lakukan. Di sini adalah my Kahoot, mana yang pernah kita buat. Dan di sini yang di tengah ini adalah what's news atau berita-berita dari Kahoot. Ada topics, ini adalah topics ini yang paling banyak dimainkan orang. Nah, mungkin Bapak Ibu mau mencoba topics. Nah, ini adalah beberapa pilihan-pilihan yang dimainkan oleh orang. Ini sampai 12,1K players. Nah, ini sampai 62,5K players. Nah, ini mungkin ditawarkan karena memang topicsnya. Nah, ini adalah menu home ya Bapak Ibu. Mengcover hampir keseluruhan dari menunya. Ini dari menu home. Setelah home, kita akan masuk ke index discover. Nah, di sini tadi, walaupun basic, kata Kahoot-nya tadi, walaupun basic, tapi memberikan a billion of discover. Jadi, walaupun kita menggunakan basic, kita bisa mencari juga Kahoot yang lewat orang lain. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir, seandainya nggak sempat untuk bikin atau ingin mencari referensi lain tentang Kahoot yang sudah dibuat orang lain, bisa. Misalnya kita mencari IPA, ilmu pengetahuan alam. Ada tidak yang pernah membuat tentang IPA? Nah, ini kan Bapak Ibu pada discover, Bapak Ibu klik IPA. Nah, ini misalnya ketik keywordnya namanya IPA. Nah, enter. Nah, ini oke, discover. Nah, ini ada yang pernah membuat. Nah, IPA SD, perpindahan, IPA matematika, latihan IPA, review IPA biologi, ini 35 question, IPA pengukuran, IPA kelas 6. Nah, ini adalah discover pencarian yang pernah dibuat oleh member-member Kahoot yang lain. Gitu. Jadi, ini bisa kita gunakan juga, Bapak Ibu. Ini mungkin kalau sesuai dengan materi Bapak Ibu, sesuai dengan subjek yang Bapak Ibu ajarkan, silahkan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita cari dan dicoba. Gitu. Misalnya ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pilih discover, ketik keywordnya IPA, nah setelah itu akan difilter. Ada 21.000 lebih hasil dari pencarian tentang IPA ini. Contoh salah satu perpindahan. Bapak Ibu ingin menggunakan perpindahan ini untuk dibagikan kepada siswa. Boleh. Bapak Ibu tinggal klik perpindahan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini dilihat apakah sesuai tidak soalnya dengan yang saya inginkan. Nah, diperhatikan ya. Nah, untuk mempelai, Bapak Ibu tinggal pilih play. Ini play, nanti apakah play-nya itu mau digunakan di for virtual classroom. Nah, kalau for virtual classroom ini bisa langsung di dalam kelas. Ini nanti bisa misalnya Bapak Ibu menyiapkan LCD, adik-adik kita langsung menggunakan gadgetnya ataupun di lab. Atau tugas ini ingin jadikan sebagai tugas mandiri, itu juga boleh. Nah, karena ada dua ya, ini teach atau assessment. Pelan-pelan nanti kita coba keduanya ini. Nah, ini ya Bapak Ibu caranya seperti itu.
atau ingin di-share Kahoot-nya. Ini juga bisa share ke Google Classroom atau share juga ke email atau grup name-nya. Atau Bapak Ibu tinggal copy lalu share. Tapi bedanya kalau Create Kahoot ini di-share, itu nanti dia akan juga bisa membuat. Karena dia di posisi di dalam Create ya. Oke. Nah, ini adalah hasil discover yang Bapak Ibu bisa edit juga. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit dengan memilih duplikat. Saya ulang dari awal. Ini adalah menu discover yang kita cari di discover. Hasilnya seperti ini. Kuisnya kalau memang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu bisa langsung di play. Atau kalau Bapak Ibu ingin tambahkan bisa langsung diedit. Nah, tinggal ditambahkan, diduplikat, lalu diedit. Mana yang Bapak Ibu ingin kurangi, mana yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Seperti ini ya. Lalu pilih exit atau done. Bedanya, kalau exit ini akan menyimpan ke dalam folder draft. Kalau done ini langsung bisa dimainkan. Itu bedanya. Karena tadi di diskusi banyak yang menanyakan kenapa larinya ke draft gitu ya. Oke, kita exit dulu saja. Nah, setelah menu discover, kita beralih ke menu Kahoot. Nah, menu Kahoot ini adalah di mana kita membuat seluruh kuis kita. Ada di Kahoot ini. Bapak Ibu pokoknya kalau sudah bikin tugas Kahoot, pasti ada di sini. Berapa yang Bapak Ibu buat pasti akan ada di sini, di Kahoot ini. Nah, ini duplikat of IPA, ini adalah tadi editing dari Discover yang saya pilih. Nah, tadi saya mencari Discover, menemukan tentang IPA, saya edit, akan ada duplikatnya di dalam My Kahoot kita. Jadi bisa kita edit, Bapak Ibu, kuis yang dibuat orang lain. Oke, Kahoot ini, saya ulang, berisi adalah semua game-game atau kuis yang pernah kita buat. Nah, ini bisa diedit dan langsung bisa di-play. Atau Bapak Ibu pilih yang tanda titik-titik-titik di bawah ini, di sebelah kanan ini Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu klik, nanti ada edit, ada duplikat, ada rename, share, dan delete. Edit untuk melakukan editing, perubahan, penambahan, penghapusan dari kuis. Duplikat untuk menduplikat soal ini. Rename adalah untuk mengganti nama. Nah, seperti ini, rename. Ini tadi karena kita sudah ngambil dari Discover, baru di-save. Nah, nanti akan langsung berubah IPA perpindahan, dan juga bisa dihapus kalau Bapak Ibu ingin menghapus dari soal ini. Jadi bisa memudahkannya gitu. Dan ini sebenarnya juga user experience atau tools-nya itu nggak ribet gitu. Bapak Ibu sekali coba langsung bisa mahir. Karena kadang tak kenal maka tak sayang kalau di manusia, tapi kalau di aplikasi tak coba maka tak mahir. Nah, gitu. Tapi ini sudah 1-2 kali percobaan, saya rasa Bapak Ibu akan mahir. Nah, ini di Kahoot ini adalah intinya apa yang pernah kita buat adanya di Kahoot ini, oke? Di My Kahoot. Apapun yang Bapak Ibu sudah buat, kuisnya akan terkumpul di Kahoot ini. Nah, di sini juga ada grup, ada favorit jika Bapak Ibu memfavoritkan, ada share with me, dan ada my draft. Nah, ini adalah my draft, tempat menyimpan dari apa yang sudah kita buat, tetapi tidak di down, tapi di exit. Kalau exit pasti akan ada di sini. Nah, ini contohnya matematika dasar, ini informative assessment. Nah, ini tadi kayaknya ada yang pernah menge-share tadi, dan saya melakukan editing, dan tidak saya down, tapi saya masuk dia ke sini, gitu ya. Jadi kita bisa berbagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalau diedit matematika dasar, apapun yang ada di My Drive. Nah, kalau diedit, ini bisa diedit juga. Nah, jika Bapak Ibu pilih down, nah ini validating Kahoot.
dipilih down, maka dia akan langsung tersimpan di My Kahoot. Ini bedanya ya. Kalau down, dia akan langsung simpan di My Kahoot. Kalau kita klik exit, dia akan tersimpan di My Drive. Nah, di My Drive saya sudah tidak ada matematika dasar. Ini kalau saya edit dan pilih down, pasti akan pindah ke My Kahoot. Tapi kalau saya edit dan masih pilih exit, itu dia akan tersimpan di My Drive. Jadi, seperti tadi ya, mungkin ada Bapak Ibu tadi yang tadi saya mau membuat Kahoot tetapi mati lampu gitu. Tiba-tiba mati. Itu biasanya langsung tersimpan di My Drive. Oke, sudah dengan My Kahoot. Nah, reports ini adalah fungsinya untuk segala macam jenis laporan. Laporan dari peserta yang pernah memainkan Kahoot kita. Nah, ini contohnya. Ini adalah kalau tulisannya N in 50 hours, ini artinya saya memberikan tugas mandiri. Kalau tidak ada, berarti kalau tulisannya live, itu langsung dikerjakan. Kalau challenge, itu berarti diberikan tugas mandiri, ya Bapak Ibu ya. Bedanya, kalau live, itu langsung diberikan hari itu, kita berikan hari itu dikerjain. Kalau challenge, ini artinya penugasan. Kita memberikan ada batas waktu maksimum yang kita berikan mereka untuk mengerjakan. Nah, ini report ini adalah hasil dari laporan dari siapapun yang pernah memainkan game kita. Nanti di sini ada playernya, terlihat, ada question yang sudah dilakukan, dan ada feedback-nya. Oh, the receivable Jamaica host got the feedback. Oh, ya. Oke. Ini karena pemainnya hanya satu ya, jadi terlihat hanya satu pemain. Seperti itu ya. Ini grup fungsinya adalah untuk membuat grup. Tapi karena kita ini adalah akun free, saya rasa batas pembuatan maksimum grupnya itu tidak banyak ya. Gitu. Tapi ini bisa juga mengcover jika Bapak Ibu satu sekolah, Bapak Ibu satu sekolah bisa untuk teman-teman mungkin satu sekolah membuat akun Kahoot dan bisa menginvite member dari sekolah tersebut. Tinggal dipilih misalnya namanya, baru tinggal di invite seperti itu ya. Oke, itu sekilas tentang pengenalan dari Kahoot, menu-menu yang ada di Kahoot, dan sekarang kita masuk cara untuk membuat kuis. Ya. Nah, berikut tadi adalah cara untuk mengenalkan Kahoot, dan sekarang kita akan belajar untuk membuat Kahoot. Oke, ini sesudah diperingati untuk sedikit pelan-pelan ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke. Ya, saya share screen lagi. Apakah semua sudah membuat akun? Oke, saya ingin dulu kalau sudah mungkin bisa raise hand. Ingin melihat apakah sudah ada yang membuat akun. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa raise hand, memberikan reaction kalau sudah membuat akun. Ya. Oke, ada Bu Ismi dari Bekasi, sepertinya sudah membuat akun. Terima kasih Bu Ismi. Nah, ini juga Bu Miswati Asyatwa juga sudah membuat akun di Kahoot. Oke. Ya. Oke. Iya, sudah ya membuat akun. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang saya harus ingat-ingat untuk mempelankan langkah-langkah saya. Oke, Bapak Ibu. Yang penting semangat ya, walaupun kita tidak tatap muka, tidak langsung berpegangan tangan. Tapi yang penting semangat, dimanapun berada, lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Walaupun malam Senin ya, karena besok harus kerja. Nggak apa-apa, kita semangat. Oke. My Kahoot, saya share lagi screen. Nah, oke. Hari ini, selanjutnya kita akan membuat
eh, kuis. Ada dua cara Bapak Ibu bisa membuat kuis. Pertama itu di menu home. Oke. Pertama di menu home Bapak Ibu ada di sini create tulisannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik create langsung. Oke, create, diklik. Nanti akan muncul create new Kahoot. Lalu pilih create. Ya. Saya ulang lagi. Back. Ada dua langkah. Ini ada home. Home ini berisi tentang hampir keseluruhan dari menu yang ada di Kahoot ini, ya Bapak Ibu. Di menu home ini menampilkan semua yang ada di dalam Kahoot ini. Apa yang pernah kita buat ada di Kahoot, apa yang sudah di challenge in progress, apa yang challenge-challenge yang pernah kita buat juga ada di Kahoot di dalam di menu challenge in progress ini, dan juga kita bisa langsung meng-create yang ada di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, home, lalu pilih create. Kalau mau cepat, cara untuk membuat kuisnya. Nah, atau dengan cara My Kahoot, selain home, Bapak Ibu pilih Kahoot, oke, tulisan Kahoot di atas, baru pilih create new. Ya, baru pilih create new. Langkahnya sama, create new, nanti akan muncul seperti ini. Create. Sama ya. Oke, saya ulang lagi. Di sebelah kanan atas ini ada create. Bapak Ibu bisa langsung create di sini atau melewati Kahoot ini. Kalau misalnya nggak muncul, tidak muncul dari create-nya, Bapak Ibu bisa pilih di sini di create ini atau melewati Kahoot ini. Tapi bedanya kalau Kahoot ini akan juga melihat semua kuis yang pernah kita buat. Gitu, ya. Oke. Create. Nanti akan muncul seperti ini. Create a new Kahoot. Nah, Bapak Ibu kalau sudah muncul create a new Kahoot seperti ini, nanti dimanapun Bapak Ibu berada, walaupun kita berbeda jarak, berbeda tempat, tapi aplikasinya akan sama tampilannya seperti ini ya. Walaupun Bapak Ibu di dimanapun berada, kalau bukanya kahoot.com, terus pilih create, pasti munculnya akan sama seperti ini, create. Setelah itu Bapak Ibu pilih create. Nah, nanti akan muncul click to start typing your question. Nah, seperti ini ya tampilannya. Sama ya tampilannya. Walaupun Bapak Ibu ada di NTT, walaupun di Jogja, tapi kalau kita sama malam ini mempelajari yang sama, tampilannya juga akan sama muncul seperti ini di layarnya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah itu, sebelum kita mengklik membuat question, Bapak Ibu setting dulu. Settingnya ada di atas sini untuk mengetikkan title atau judul dari Kahoot-nya. Pilih setting. Oke, seperti ini. Nanti akan muncul Kahoot summary. Nah, silahkan Bapak Ibu ingin membuat judul kuisnya apa malam ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang ingin buat kuis persiapan untuk mengajar besok. Itu juga bisa ya, langsung aja nih, langsung praktik, langsung buat. Besok langsung implemented ke siswa-siswa. Itu juga bisa Bapak Ibu. Oke, sudah seperti itu. Ini saya sedang membuka bank soal saya dulu ya. Karena saya terlebih dahulu menyiapkan soal-soal dulu yang akan di-upload. Ya, sudah seperti ini munculnya. Misalnya kita membuat soal IPA kelas 8 SMP. Kelas 8
sekolah menengah. SMP aja ya. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu, saya ulang lagi. Setelah muncul kuis seperti ini, untuk membuat soal, Bapak Ibu pilih setting, lalu ketikkan nama judul dari Kahoot-nya. Ini Kahoot, saya buat judul IPA kelas 8 SMP. Description-nya ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Silahkan kalau Bapak Ibu bisa mengisi, mungkin ingin mengisi dengan kata-kata penyemangat ataupun deskripsi dari tugas ini, silahkan. Bisa diisi, bisa tidak. Nah, ini cover, Bapak Ibu bisa membuat cover sendiri atau mencari cover di Google sebagai covernya, atau mencari dari image library yang disiapkan Kahoot, itu juga bisa. Nah, ini Kahoot itu juga menyediakan image library-nya. Ya. Nah, seperti ini. Ada upload image. Jika Bapak Ibu punya cover image yang Bapak Ibu ingin gunakan, silahkan upload image, atau misalnya menemukan image gambar di Google yang bagus untuk jadi covernya, boleh tinggal di copy paste lalu diupload, di mana Bapak Ibu simpan image-nya atau gambar itu bisa langsung di open, atau Bapak Ibu ingin menggunakan image library yang disediakan Kahoot, itu juga boleh. Tinggal diklik image library, maka di sini Kahoot menyediakan set of million of royalty free image. Kahoot juga menyediakan banyak sekali gambar-gambar image ya yang bisa kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan gambar-gambar yang ada di sini ataupun yang Bapak Ibu punya juga boleh. Contoh misalnya ini math ya, geografi. Nah, misalnya kita menggunakan, agak nggak nyambung ya sama soalnya, tapi tidak apa-apa ya. Ilmu pengetahuan alam. Nah, mungkin ini kita pakai dengan misalnya seperti ini bisa. Nah, nanti ada cover image di depannya. Nah, language-nya jangan lupa dipilih bahasa Indonesia. Visibility itu pilih everyone. Nah, karena Kahoot ini juga ada musiknya yang diberikan, nah ini Bapak Ibu juga pilih lebih musik. Pilih musik-musik yang ingin Bapak Ibu gunakan. Terdengar nggak ya kalau sampai sana musiknya? Terdengar nggak Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu bisa pilih musik-musik mana yang akan dijadikan background pada saat mengerjakan soalnya. Terdengar nggak, Pak? Nggak terdengar. Mungkin untuk Nah, ini intinya saja. kalau Bapak Ibu sedang mencoba di rumah, ini pasti kedengerannya. Nanti musik ini akan membantu untuk membuat kuis kita tidak apa namanya, tidak sepi. Gitu. Jadi musik-musik ini akan memberikan nada-nada yang sedikit bisa menggairahkan. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya menggunakan yang mana. Musik ini sudah otomatis disediakan di Kahoot-nya. Oke, saya ulang. Ditulis titelnya, image library. Untuk memilih cover image bisa upload ataupun menggunakan image library, itu juga bisa. On language-nya bahasa Indonesia, visibility for everyone, dan lebih musik silahkan menggunakan musik yang Bapak Ibu inginkan. Lalu pilih done. Sudah selesai, kita membuat titelnya, akan tersimpan otomatis. Baru disinilah Bapak Ibu untuk membuat soal. Kalau soal itu di sini disediakan juga untuk bold, centak miring, ataupun rumus. Nah, ini sudah disediakan juga ya Bapak Ibu. Mungkin yang kadang-kadang kendalanya kita yang guru-guru matematika, mungkin ada rumus-rumus yang ingin ditampilkan, itu tersedia, memungkinkan untuk diberikan karakternya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan ya kalau kita menggunakan
kuis online seperti ini. Nah, maksimum katanya itu disediakan 120. Karena sifatnya yang multiple choice, jadi tidak disarankan untuk menggunakan kata-kata yang terlalu panjang. Itu di sini ada maksimum 120. Oke, kita coba masukkan soal. Yep. Nah, misalnya ini soalnya. Oke, copy paste. Cara untuk menambah gaya gesekan yaitu dengan, nah ini misalnya contoh soalnya seperti ini. Time limit adalah waktu lama mengerjakan. Bapak Ibu ketik soalnya, setelah itu pilih time limitnya, berapa alokasi waktu yang Bapak Ibu berikan untuk mengerjakan soal ini. 20 detik, 30 detik. Nah, misalnya kita berikan 30 detik. Nah, ini single selection, ini udah otomatis karena dia memang multiple choice, dan poinnya ini tidak bisa dirubah, tetap 1000. Nah, di sini kita untuk mengetikkan jawaban. Kalau jawaban itu bisa menggunakan tulisan ataupun bisa gambar. Artinya kalau ada soal yang jawabannya berupa gambar itu juga bisa. Bapak Ibu tinggal upload. Ada add answer, lalu di sini ada tulisan, ada add image and answer alternatif. Bapak Ibu tinggal klik. Tuh ya. Jadi alternatif kalau untuk jawaban itu bisa menggunakan tulisan ataupun bisa menggunakan gambar. Cara untuk menambahkan gaya gesekannya itu dengan, oke, saya buat dulu jawabannya. Misalnya, ini menambah transaksi, mengurangi transaksi, terus meratakan ini. Oke, ini saya copy paste aja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal, itu gampang aja. Jadi tinggal di copy paste. Untuk memilih jawaban mana yang benar, itu tinggal diklik di bagian yang benar. Cek centang seperti ini. Itu aja ya. Pastikan soalnya Bapak Ibu buat, time limitnya, ini jawabannya. Jawaban yang benar itu tinggal Bapak Ibu centang dengan pilihan mana jawaban yang benar. Tuh. Nah, kurang lupa, ini satu lagi, ada image library, upload image, dan YouTube link. Bapak Ibu bisa memberikan gambar di dalam soal ini, ataupun bisa memberikan image. Nah, ini bisa juga menggunakan image library seperti tadi. Nah, sudah ditawarkan dari Kahoot-nya, atau Bapak Ibu bisa mengupload sendiri gambarnya, pilih di dalam drive-nya Bapak Ibu, atau menggunakan YouTube link. Nah, ini kalau YouTube link ini kalau ada videonya. Tinggal kita find video on YouTube, tinggal kita copy paste linknya. Langkah pertama, Bapak Ibu nanti cari video di YouTube, copy paste linknya, baru nanti start-nya videonya dari jam berapa, dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Itu ya. Kalau untuk yang YouTube link. Nah, sesimpel ini ya Bapak Ibu. Saya rasa kalau udah nyoba sekali pasti langsung bisa. Cuman menambahkan soal, time limitnya diatur, jawabannya diberikan. Nah, ini. Untuk menambahkan soal, Bapak Ibu tinggal pilih add question. Add question, karena kita adalah basic yang free, jadi diberikan hanya 2. Hanya diberikan untuk yang several answer alternative alternatif choose form, ini yang untuk ABCD atau yang true false. Nah, jadi karena kita ini basic, jadinya memang yang diberikan itu hanya 2 jenis ini. Oke, ini misalnya soal pertama, ini soal kedua, apa yang Bapak Ibu ingin isi, silahkan. Nah, ini misalnya saya tambah lagi soalnya. Contoh gaya, itu dari gaya sentuhan, yaitu, nah, misalnya tinggal di copy paste. Seperti ini. Sudah? Dan pastikan jangan lupa untuk mencentang jawaban yang benar. Ini jawaban benarnya adalah ini. Yep. Nah, centang jawaban yang benar. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan gambar cover juga boleh.
Tinggal pilih image library, misalnya kita bisa memberikan gambar yang imut-imut. Ada nggak ya di sini ya gambar yang menarik, misalnya ini, oke, sebagai image-nya. Oke. Bisa juga mungkin soal yang Bapak Ibu berikan. Oke. Nah, misalnya kita boleh memberikan gambar-gambar yang menarik di situ juga bisa. Ini kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal satu persatu ya. Nah, oke, ini untuk membuat soal yang satu persatu. Nah, mohon maaf ya, ini saya bolak-balik ngecek chat. Saya takut nanti Bapak Ibu ada yang terlewat karena saya mungkin terlalu ngebut. Nah, setelah itu, kalau untuk membuat soal yang sekaligus, ini kan satu persatu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu bisa impor menggunakan spreadsheet. Nah, impor spreadsheet, download dulu template-nya seperti ini. Download our template, nanti akan muncul template-nya. Nah, ini setelah saya download, nanti tinggal dibuka template-nya. Template-nya terlihat? Nah, ini ya template-nya. Nanti kalau untuk template, nah ini Bapak Ibu tinggal caranya adalah tinggal mengetikkan soal. Nah, enable editing. Nah, ini template-nya. Jadi nggak perlu ketik satu-satu, tinggal mana soal yang sudah Bapak Ibu buat tadi, tinggal di copy paste seperti ini. Hah? Nggak terlihat template-nya. Template-nya terlihat? Belum. Oh, belum. Maaf. Oke, maaf. Bapak Ibu tadi sudah download template ya. Saya lupa harus share screen lagi. Ini template-nya seperti ini. Nah, terlihat sekarang? Oke. Terlihat ya? Oke, nah template-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu download dari Kahoot-nya. Nanti template-nya seperti ini. Bapak Ibu ketikkan soal question, pastikan maksimum 120 karakter. Terus setelah itu di sini ada jawaban pertama. Ini sepertinya saya ganti soalnya. Nah, ini ya, ulang. Oke. Nah, ini soal pertama, tadi merah karena lebih dari karakternya. Terus jawaban nah, untuk jawaban pertama, oke, tinggal diketik aja di sini. Ini jawaban kedua, juga sama, diketik. Terus yang ketiga, ketik. Terus jawaban keempat, ketik. Nah, sudah. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih time limitnya. Misalnya berapa time limitnya. Dan setelah itu pilih correct answer choose. Pilih salah satu jawaban yang benar. Nah, misalnya ini jawaban benarnya adalah dinamometer ada di jawaban ketiga. Baru Bapak Ibu tulis jawaban ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini berapapun bisa Bapak Ibu buat menggunakan template ini. Kalau sudah jadi template seperti ini. Nah, baru di save file. Kita save dulu. Oke, kita save dulu. Kita save di luar saja. Oke, baru save. Nah, setelah kita save seperti ini, oke, stop screen lagi. Stop screen, kita masuk ke Kahoot. Nah, ini ya, tadi sudah download template. Nah, kita sudah membuat template, baru kita akan mengimpor soal dengan cara memilih import spreadsheet, lalu pilih select file. Nah, di mana tadi disimpan file yang sudah dibuat. Nah, ini misalnya ya, IPA template soal. Oke, IPA template soal.
open, lalu upload. Maksimum filenya 1 mega. Oke, add question. Nah, secara otomatis langsung nanti akan muncul questionnya kita buat. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah jadi, ini posisinya adalah jadi soalnya. Sudah jadi soalnya, lalu Bapak Ibu pilih done. Done, apakah here are some suggestion. Test this Kahoot, play no, atau share with others. Oke, kita back to edit dulu. Soalnya seperti ini. Untuk memastikan apakah soal ini sudah benar atau tidak, bisa Bapak Ibu lakukan preview. Oke, ini preview untuk menampilkan dulu. Nah, nanti akan seperti ini soalnya. Ya, nanti siswa akan menjawab. Ini 30 detik. Oke, seperti ini ya untuk previewnya. Nah, dipastikan soalnya sudah benar. Ini semuanya soalnya sudah benar. Lalu kita pilih done. Dan pilih down lagi. Oke. Kalau sudah down, nanti akan muncul di sini ya, Bapak Ibu. Soalnya akan muncul di sini. Nah, untuk memainkan, Bapak Ibu tinggal pilih play. Apakah ini akan dimainkan langsung di kelas, atau akan ada untuk penugasan. Kalau kita pilih teach, nah teach seperti ini, nanti akan muncul your Kahoot is now downloading. Apakah mau dimainkan satu orang satu device atau share team? Biasanya tapi satu orang satu device akan terlihat nanti, wih akan sangat seru nanti siswa-siswa kita mana yang lebih tinggi nilainya, itu akan seru banget kalau satu-satuan satu device. Bapak Ibu bisa setting personalize-nya dulu di sini. Apakah menggunakan musik, random question, apakah mau di random answer-nya, silahkan. Misalnya bisa random jawaban, diacak nanti jawab soal-soalnya, diacak juga nanti jawabannya, itu silahkan. Bisa dipilih di personalize-nya ini. Di game option, maaf ya, baru pilih klasik. Ini klasik untuk one by one device. Nanti seperti ini tampilannya. Nanti Bapak Ibu mungkin coba kalau misalnya ada kahoot.it sedang dimainkan, nah nanti pin inilah yang akan dibagikan kepada playernya. Ini game pin, misalnya saya copy. Oke, game pin ini saya copy, terus misalnya kita coba memainkan dengan browser yang lain. Oke. Kahoot.it. Atau Bapak Ibu bisa store ya, ini kan gitu ya. Ya. Oke. Saya close ya. Nah, ya ini lagi ini. Gangguan sepertinya. Halo Mbak Indri. Oke. Sepertinya ya tadi suaranya putus-putus ya. Karena internet saya lagi juga nih, lagi nggak unstable. Oke, sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Ya. Oke, mungkin sampai untuk malam ini mungkin sampai sini dulu materinya. Sebentar saya stop dulu ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai sini materinya.
mungkin akan lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, Um, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. ya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Ibu Indri Hatur Rahmi Eskom MPD. Saya ucapkan terima kasih. Dan pada malam hari ini, Bu Indri, kita akan fokus ke Kahoot dulu. Kita akan fokus ke Oh, Kahoot. aku suka kamu dulu. Kemudian setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu para peserta kelas virtual. Di chat group sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu terkait dengan materi tentang Kahoot. Nah, sebagai informasi pada malam hari ini kita sampai jam 21 WIB atau jam 22 di Wita di kami di sini. Kemudian Bapak Ibu kita akan diskusikan. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya dengan mengangkat tangannya di Zoom atau di raise hand. Dan juga Bapak Ibu bisa ketik pertanyaannya di kolom chatting di Zoom juga. Nah, kita akan coba menjawab satu persatu sambil kita nanti praktekkan sedikit ya Bu, terkait dengan mungkin yang terlewat tadi, ada terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang option, kemudian memasukkan bentuk jawaban dalam bentuk tabel dan sebagainya. Dan ada beberapa sudah yang angkat tangan di Zoom ini, Bu. Kita persilahkan langsung bertanya dan kita diskusi santai tetapi bermakna ya, Bapak Ibu. Baik, di Zoom sudah ada 3 yang angkat tangan. Ada Pak Slamet Sugianto, Pak Baharudin, kemudian Ibu Faridah dari SDN Mandurian. Saya persilahkan yang pertama kepada Pak Slamet Sugianto. Silakan Pak Slamet, saya sudah bukakan mute-nya. Ya. Terima kasih Pak. Ini mau tanya, tadi yang pertama untuk yang create. Halo. Iya, Putus-putus halo. ya? Suaranya jelas Pak. Oh jelas. Jelas Pak. Geng. Tadi pada saat kita edit nama kita, SMP, kemudian itu tombol save-nya itu nge-save sendiri ya tadi, yang pertama. Iya, langsung tersave Pak. Tersave ya, ya itu sudah terjawab dengan sendirinya, sudah berubah profil saya. Terus yang kedua, pilihan yang pakai template, ya pakai spreadsheet itu tadi, untuk pilihan ganda, kalau memasukkan gambar, kira-kira bisa apa enggak ya? Kalau pakai template, memasukkan gambar, kalau untuk jawaban bisa, tapi kalau untuk soal nggak bisa. Loh, di mana Bu? Tadi saya nyoba nggak bisa nih. Oh, nggak bisa ya? Menu. Nggak bisa. Insert picture. Nggak ada Bu. Template-nya kan template. Iya, template-nya itu. Insert picture. Picture, nggak ada Bu. Kan formatnya seperti Excel ini. Iya. Insert. Bisa masukkan gambar. Iya kalau manual. Kalau manual bisa insya Allah. Oh iya. Ini saya. Mohon maaf Pak, saya lupa kalau template-nya Excel. Excel itu memang tidak bisa memasukkan gambar, kecuali kalau template menggunakan Excel itu hanya untuk tulisan. Kalau gambar itu Bapak nanti editnya di question-nya langsung di Kahoot. Yang manual ya. Nah, kalau untuk gimana? Nggih, sudah ngerti, paham saya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Iya. Ya, yang terakhir Bu, saya tanya, misalkan tadi umpama share ke Google Classroom tanpa menggunakan PIN gimana? Jadi berupa link, ada nggak itu menu seperti itu? Berupa ada di ya, Bapak kan tinggal memilih untuk share. Sebentar ya, saya share bentar, saya screen dulu.
Kita coba. Nah, ini. Share screen, nanti Bapak pilih share, kan? Lalu pilih Google Classroom. Nanti akan didirect ke Google Classroom. Nah, ini lanjutkan. Oh iya, berupa Langsung. Oh, mohon maaf. Ini adalah akun email saya yang baru, Pak. Jadi nggak ada muncul di sini Google Classroom saya. Ini adalah saya punya 2 email. Ini email yang baru yang saya buat. Nah, kalau Bapak mungkin coba share, kalau Bapak sudah punya di email Bapak yang Bapak gunakan, sudah mempunyai Google Classroom, nanti langsung ke direct ke email itu. Nah, tapi kalau saya ini tidak bisa di direct karena ini email baru saya yang tidak saya gunakan untuk mengajar menggunakan Google Classroom, gitu Pak. Jadi pas masuk ke Google Classroom, nggak ada satupun kelasnya. Gepon, matur nuwun. Tapi enggak usah Yeah. masukkan PIN ya. Kalau pakai link enggak Kalau usah di masukkan PIN. link itu nggak PIN, tapi kalau di link itu nggak PIN, Pak. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang ini ya, saya ulang sedikit ya, mohon maaf tadi kepotong. Misalnya kita share, ini saya back dulu, ini Kahoot. Nah, kalau misalnya Bapak memberikan penugasan, nah ini misalnya kan kita play, ini misalnya kita play, nanti kan ada asigen seperti ini. Nah, nanti kalau asigens ini itu adalah tugas mandiri. Tugas mandiri yang bisa diberikan batas waktunya. Misalnya sekarang tanggal 6. Kita ingin tugas ini bisa diberikan sampai tanggal 9 jam 12. Nah, ada timingnya dan bisa dirandomis answernya, baru di-create. Nah, ini adalah tugas mandiri ya. Ini baru. Nah, nanti kan tinggal dipilih apakah mau di copy URL-nya atau diberikan game pin-nya. Bisa, jadi kalau Bapak pilih. Kalau bedanya, kalau diberikan game pin-nya, berarti nanti siswa kita itu akan main menggunakan kahoot.it. Kita coba ya Pak ya. Ini misalnya IPA perpindahan. Ini apa namanya menggunakan tugas. Nah, ini ada pin-nya dan ada apa namanya link-nya. Stop screen. Nah, coba sekarang kita coba kalau yang menggunakan pin. Sebentar. Mana browser? Nah, misalnya kalau menggunakan pin, ini nanti Bapak Ibu pastikan membagi PIN-nya kepada siswa. Ini kalau yang PIN ya. Ini tadi saya sudah copy PIN-nya. Tinggal enter game PIN. Nanti siswa kita akan meng-enter game PIN, lalu pilih enter. Nanti mereka akan memasukkan nickname-nya. Nah, redigate. Nah, ini perpindahan, lalu akan masukkan nickname. Tapi kalau pakai link, yang akan muncul link ini terus. Yang link ini langsung, Pak. Nah, ini yang akan muncul. Karena ini yang kita bagi. Jadi kalau bagi link, langsung akan muncul seperti ini. Tinggal memasukkan namanya saja. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau untuk HP, coba saya praktikkan di HP ya. Bentar, saya lupa. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sambil saya mungkin nanti mempersiapkan dulu untuk tampilan di mobile phone-nya. Oke, terima kasih, Bu. Untuk tampilan di HP mungkin di siswa, kita akan persilakan kepada Bapak Bahar di KDDI Kanang. Silakan Pak Bahar. Baik,
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo. Ya, silakan Pak. Sudah terdengar. Yang pertama saya Ibu tanyakan yaitu apakah tetap menggunakan jaringan internet untuk membuat kuis tersebut. Kemudian ini yang tadi saya belum paham betul, itu import cohort from spreadsheet-nya itu di mana, Mbak? Oh, di mana? Oke. Yang terakhir saya ingin tanyakan, karena ini saya sudah keluar di home, ini bentuk seperti ini, Mbak, bisa dilihat. Oke. Saya di sini saya kurang paham, jadi saya cuman sampai di sini. Sebenarnya saya mau tambah 3 soal. Oh, Cuman 3 soal. karena ya selanjutnya seperti apa ini untuk menambah? Apakah ada bisa diedit atau bagaimana? Oke, iya. Pertanyaan pertama, apakah harus dibuat di online? Iya, karena sistem ini kan memang website, jadi memang diakses secara online, gitu, Pak. Beda mungkin kalau Bapak bikinnya pakai bikin soal mungkin pakai PowerPoint atau bikin soal mungkin pakai apa istilahnya aplikasi-aplikasi yang lain ya, yang offline gitu, mungkin beda. Tapi kalau online itu identik memang harus dengan koneksi internet gitu. Pertanyaan kedua tadi saya lupa, Pak. Yang kedua tadi Oh, itu template ya, template soal. Oke. Oke, kita share screen-nya lagi. Kembali. Oke. Nah, untuk template soal, oke, Bapak kan nanti pilih Kahoot ini ya, atau kita create aja dulu, create. Nah, kalau untuk template itu ada di soal sini, Pak. Nah, di create, nah nanti ada di import spreadsheet, baik download template maupun uploadnya di sini, di import ini. Udah jelas, Pak? Udah lihat? Import. Oh iya, iya. Import. Downloadnya di sini, uploadnya juga di sini. Sama ya, download uploadnya juga di sini. Tapi maksimum filenya 1 mega. Jadi tolong nanti dikira-kira. Iya, misalnya kalau soalnya 50 soal, itu berapa mega. Nah, kan nanti harus dibagi berapa kali upload, gitu. Kan karena maksimal file yang di-upload itu 1 mega, Pak. Gitu. Jadi, dilihat aja nanti apakah. Intinya biasanya kalau terlalu banyak soalnya biasanya membutuhkan space yang banyak. Sudah, nanti ini download di sini, upload juga di sini. Ya, tinggal Bapak download lalu select file. Gitu. Udah? Ya, siap. Tadi pertanyaannya lagi itu dia tersimpan di drive. Di bagaimana cara mengedit, Pak ya? Ya, untuk menambah soal berikutnya. Soal berikutnya ada 2 langkah. Kalau misalnya tadi Bapak tidak meng-down, Bapak pilih di My Drive dulu. Kalau tidak muncul di My Kahoot ini, Bapak pilih di My Drive. Apakah soal Bapak itu masuknya ke sini, simpennya. Gitu. Tapi kalau untuk nambah soal, Bapak tinggal pilih edit. Edit, bisa tambah, kurang soalnya. Gitu ya. Oke, ini misalnya edit My Kahoot Performative Assessment ini. Dulu kita pakai yang lain saja. Ini My Kahoot, nanti Bapak tinggal edit. Pokoknya menu edit ini untuk nambah, ngurangin, ganti gitu. Kalau mau delete soalnya tinggal pilih delete ya di sebelah sini. Karena soalnya ini nggak perlu hapus. Oh ini harus diedit, tinggal diedit. Mungkin ada yang salah tulis atau baru tinggal diedit. Seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Dimengerti. Makasih. Pak Bahar, sudah cukup? Ya, dimengerti. Siap. Makasih. Baik. Silakan ke yang ketiga, saya persilahkan Pak Supriyadi dari SMP 1 Takran. Silakan Pak Supriyadi. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi saya halo. Ya, halo ya Pak, Itu suaranya jelas. Oke. Menyimak dari awal ini kelihatan juga menarik ini kalau untuk yang Kahoot ini. Apa itu tampilan dan sebagainya. Penasaran jadinya gini, Pak ya. Jadi penasaran tapi, ya. Ini Pak, Bu, untuk ini membuat soal, tapi kok kelihatannya tadi hanya satu-satu Bu ya. Misalkan diimpor dari yang lain itu bisa nggak? Seperti contohnya dari kalau Excel aja, dari Excel. Kalau import soal itu dari Excel template-nya. Di saya kemarin di tempatku kan gunakan model pembelajaran model. Kemudian kalau untuk soal kan saya langsung import dari ExamView ke model langsung enak seperti itu. Jadi kalau ada bisa 20 soal ExamView, bisa Word to model template. Bisa Bu dari itu langsung ke Kahoot ya. Ke Kahoot. Tapi ya. Kalau model itu kan memang memiliki template-nya sendiri. Nah, itu punyanya model. Kalau Kahoot itu punya template-nya sendiri. Jadi antara model dan Kahoot ini aplikasi yang berbeda. Nggak bisa mereka saling berbagi template. Nggak bisa. Nggak masuk gini, Mbak. Kalau di model kan menggunakan ExamView bisa langsung diimport 50 soal atau 20 soal langsung bisa. Kalau di Kahoot itu gimana? Tadi masih nyari-nyari kok belum bisa gitu loh. Oke. Kalau template itu menggunakan Excel ya. Saya share screen lagi ya. Sebentar. Ini saya ulang di sini. Bapak bisa download pada saat Bapak bikin soal, membuat soal, Bapak bisa import spreadsheet. Nah, ini Bapak download template-nya. Nanti setelah download, Bapak select file, upload lagi di sini. Nah, template-nya, bagaimana bentuk template-nya? Nah, ini nanti. Kalau template-nya, bentuknya seperti ini, Pak. Sebentar. Mana tadi ya yang saya buat? Nah, ini. Ini template-nya, Pak ya. Nomornya nggak perlu ditulis. Yang di copy paste hanya soalnya. Soalnya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4. Dan juga Bapak tentukan berapa menit time limitnya. Berapa mau diberikan waktu. Dan correct answer, choose at least one, pilih salah satu jawaban yang benar, itu Bapak tinggal tulis mana nomor berapa yang benar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya nomor yang benar itu nomor 3. Tinggal pilih nomor. Nah, begini seterusnya sampai berapa soal yang Bapak punya. Baru Bapak save. Ya, lalu setelah itu di save. Apa saya terlalu cepat, Pak? Apa gimana? Bapak paham? Nggak masukkan, ini berarti satu-satu, Mbak ya, Bu? Iya, kalau di copy ke sini, copy gini. Kalau ini tadi untuk yang seperti timeline-nya ini kan sama di Moodle juga ada ya. Misalkan di timeline berapa jam atau berapa menit itu juga sama. Misalkan tampil ini, tapi ini harus satu-satu, Mbak. Iya. Jadi misalnya langsung tak lihat kan harus satu-satu gitu. Iya, Pak. Iya, sebenarnya di Moodle itu kan memang ada banyak template yang bisa digunakan. ExamView bisa. Kadang saya menggunakan Moodle to Word untuk jadinya pakai Word to Moodle ya, dari Word ke Moodle bisa, atau menggunakan Notepad juga bisa. Nah, tapi itu memang kalau Notepad ya mungkin lebih gampang juga kalau dari Moodle. Tetapi intinya memang akan dibuat dulu di template itu, baru diupload ke dalam aplikasinya. Nah, terus kalau udah Moodle template mau digunakan di Kahoot ya nggak bisa karena beda aplikasi. Gitu. Tapi kalau memang teknisnya step by step-nya ya sama-sama kita membuat. Gitu. Intinya Bapak Ibu harus menyiapkan bank soal dulu, Pak. Siapkan dulu bank soalnya. Maksudnya kan saya banyak bank soal. Kalau di kan misalkan beberapa soal langsung diceklik di sini tadi kan nggak bisa, Bu ya. Di Kahoot tadi. Harus tak lihat tadi
harus memasukkan satu persatu di sini tadi. Iya. Iya. Nggak Oh bisa ya langsung gitu. di copy paste maksud Bapak Ya gitu. gitu. Nggak bisa. Oh gitu. Ya ya maaf. Jadi kalau Jadi langsung kan di copy paste full nggak bisa, harus step satu persatu. step by Nah, tapi step ya. gitu. Ya itu yang mau saya tanyakan Pak tadi. Oh, nggih, Pak. Ya. Kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya Pak Supriyadi dan Bu Indri. Kita berlanjut ke penanya yang sudah angkat tangan berikutnya, ada Ibu Miswati Asitwa. Silakan Ibu Miswati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Bu Indri. Saya sih dari tadi sore udah coba untuk masuk ke Kahoot nih ya. Jadi tangan ini kutak-katik kan di situ ada di home ada tiga buletan yang buat lingkaran ini ya. Yang satu ada see how it works. Bisa Ibu share screen, Bu. Silakan bisa di share screen di Zoom-nya juga, Bu. Gimana, saya nggak pandai Pak nge-zoom screen saya apa. Bapak, yang Ibu kedua, ada share screen warna hijau. Share screen ada warna hijau, sampingnya chat. Screen warna hijau, sampingnya chat. Ibu pakai laptop? Ya, Ibu klik. Iya, ya. Ya. Ibu klik di bawah. Udah muncul kan share screen? Udah. Kok apa ini? Host disable participant screen sharing ini oke. Oh, disable, di on dulu, Pak. Oke, lanjut Bu Miswati. Oke, udah kelihatan, Pak? Belum. Belum ya? Belum. Terus di mana harus saya cari ini? Di share screen ya? Iya, di share screen. Oh, tapi masih disable, Bu. Oh, belum diaktifkan. Iya. Oke. No. Bisa, Bu. Dicoba sekarang, Bu. Sudah saya bukakan dari sini. Oke, udah. Nih. Udah kelihatan, Bu? Udah? Ya, sudah. Ya, sebentar lagi kelihatan. Ini kan saya udah coba tadi kan yang 2 sama yang ini. Terus saya lihat lagi di My Kahoot saya, tapi kok nggak bisa nongol gitu, Bu ya. Dia langsung tersimpan di My Drive. Oh iya, Ibu buka dulu Kahoot yang udah Ibu buat, yang di My Drive. Ibu pilih edit, lalu klik done. Di klik done, dia timbul ya, dengan coba. apa? Muncul kata-kata ini apa namanya? Save draft and start trial free gitu. Iya, coba Ibu klik Kahoot dulu, Bu. Klik Kahoot. Klik Kahoot dulu. Ya, coba Ibu klik Kahoot. Yang di ujung ini? Iya, My Kahoot boleh, My Kahoot boleh. Atau yang Kahoot. Ya, ini nggak Kahoot nongol boleh. Dia. Ya, coba Ibu klik. Udah. Oh, maaf. Ini kan munculnya di sini. Ibu pilih Kahoot yang ada di menu atas, di sampingnya Discover. Di sampingnya Discover. Nih. Nah, itu. Dia kan tersimpan kita tunggu di sini. loading. Punya iya, coba di My Drive, Ibu klik My Drive. Udah. Ibu klik My Drive. Nah, yang di bawah. Nah, Ibu pilih edit.
Mana ini Bu? Nggak bisa bergeser Edit. ini. Mana Bu? Pelan-pelan, Bergeser. Bu. Ibu pilih edit. Kok nggak bergeser? Gimana Bu, ini, nggak Bu? bergeser. Geser dong, Bu. Mouse-nya digeser Nggak bisa, Bun. ke bawah. Nanti sambil belajar pelan-pelan Bu Miswati ya untuk diklik editnya ini. Udah apa namanya? Nanti dia nongolnya itu apa namanya? Draft, save draft and start trial free. Itu dia noncolnya, Bun. Coba diedit dulu, Bu. Seperti saya, Bu, ya. Seperti saya, ya. Ini menggesernya cemana ini? Mouse-nya Ibu ini kayaknya touchpad-nya ngadet deh. Ibu pakai touchpad atau pakai mouse? Lagi ngadet ini, nggak pakai mouse ini, Bun. Nggak bisa bergeser. Mungkin memori laptopnya ini agak kecil, jadi agak lemot, Bu. Oh, gitu kali ya. Baik, Ya, nanti dicoba kembali ya untuk di ya, nanti kita praktekkan di sana, Bu. Apa lagi? Langsung saya mau tanya lagi kan, Bun. Apakah waktu pembuatan soal ini kita ditentukan dalam jumlah hurufnya gitu, Bun? Iya, kalau jumlah soal itu maksimal 120 kata. 120 word. 120 word ya, 120 huruf. kata. Huruf bukan kata. Iya. Itu dalam satu soal gitu. Satu soal. Atau keseluruhan? Satu soal, Bu. Oh, dalam satu soal. Karakternya itu 120. Kalau jawabannya itu maksimal 75 karakter atau 75 huruf. Jadi idealnya itu memang untuk soal-soal yang singkat, padat. Gitu, Bu. Jadi misalnya multiple choice tapi nggak terlalu panjang soalnya. Tadi sebenarnya udah mau saya tanyakan tapi udah ditanyakan bahwasanya untuk jawaban itu bisa dikasih picture atau enggak, tapi udah dijawab tadi ya kan, Bun. Kalau untuk di jawaban. Kalau jawaban di Kahoot, My Kahoot ini bisa diberikan jawaban dalam bentuk gambar. Tapi tidak bisa di-upload di template gitu. Jadi one by one menggunakan My Kahoot-nya, create quiz My Kahoot-nya. Oh, satu persatu ya. Ya, kalau pakai template nggak bisa masukkan gambar ya. Hanya tapi tulisan. Kalau nggak pakai template bisa kan, Bun? Bisa. Oh, itu untuk jawabannya gitu. Kalau nggak pakai template, jawaban bisa disertai dengan gambar gitu ya? Kalau pakai template nggak bisa diupload gambarnya. Atau saya yang share screen ya, Bu ya? Boleh. Ini kok nggak bisa bergerak punya saya ini. Nah, seperti ini ya. Ini soal. Nah, kuis. Nah, ini Ibu ketik. Nanti ini maksimum 120 karakter atau huruf. Nah, ini jawabannya 75 karakter. Nanti bisa dalam bentuk gambar. Tinggal di image library atau upload image. Tapi biasanya kan kita punya gambar sendiri gitu. Pengalaman saya dulu juga di Moodle itu fisika itu biasanya ada rumus, ada gambar-gambar apa istilahnya tuh kalau fisika itu bukit gelombang seperti itu. Jadi karena tidak ada tidak bisa memasukkan di template itu kan tidak bisa membuat gelombang atau menggambar, itu biasanya saya jadikan rumus, itu saya jadikan gambar dan diupload. Nah, seperti itu. Itu biasanya kalau mensiasati kalau kita tidak bisa mengetikkan rumus atau membuat gambar-gambar yang untuk jawaban. Jadi simbol-simbol untuk jawaban. Jadi dirubah menjadi dalam bentuk gambar yang nanti diupload. Misalnya Ibu punya soal, nih ya, contoh nih ya. Misalnya Ibu punya soal, misalnya ini. Nah, ini kan kadang-kadang kita nanti menemukan soal-soal seperti ini ya, Bu ya. Nah, ini soal yang menggunakan simbol-simbol. Ya, nah itu nanti Ibu bikin aja dalam bentuk
Nah, seperti ini kan nggak bisa diupload. Nah, Ibu jadikan sebagai gambar aja. Nanti mungkin Ibu bisa gunakan sniping tools, lalu bisa di dalam bentuk gambar, di capture. Terlihat nggak, Bu? Terlihat, Bu, terlihat. Nah, seperti itu ya, baru di save. Di laptopnya Bapak Ibu itu kan ada namanya sniping tool untuk mengcapture. Nanti tinggal di share di apa namanya? Dicari di komputer aksesoris, biasanya ada di komputer aksesoris sniping tool untuk mengcapture. Untuk mengcapture biasanya ada di situ. Print screen bisa, Bu? Print screen bisa juga. Intinya adalah dibuat dalam bentuk gambar. Ya. Baik. Begitu, Bu Miswati ya. Oke, Gimana, terima kasih Bu? ya Pak ya. Saya akan coba lagi tadi. Ya. Dari Jadi, tadi saya mau down, tapi nggak bisa-bisa. Ya, Ibu dari mana ini sekarang posisinya? Coba ininya. pakai mouse. Kalau Ibu pakai laptop, pakai mouse karena memang kalau touchpad. Iya, Bu, pakai mouse. Kadang kalau touchpad agak-agak ngadet gitu. Iya, ini langsung ini kayaknya ngadet, inilah bermasalah ini. Baik. Saya persilahkan kepada Pak Petrus Tato. Pak Petrus Tato. Terima kasih ya, Bu Indri. Saya persilahkan kepada Pak Petrus Tato untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak Petrus Tato dan Ibu Kristina Dwi Marningsih. Ya, silakan Pak Petrus terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam Pak Petrus. Malam. Iya, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, huruf atau karakter yang bisa dimasukkan itu terbatas. Itu artinya tidak bisa semua mata pelajaran bisa gunakan Kahoot, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang soalnya banyak bacaan. Kira-kira jalan keluarnya bagaimana, Bu? Oh iya. Bapak bisa men-screenshot dalam bentuk gambar. Nanti bisa menjadikan soal panjang itu dalam bentuk gambar. Kan nanti ada di sana, selain kita membuat dalam bentuk tulisan, kita juga bisa mengupload gambar. Gitu. Mungkin cara mensiasatinya adalah dengan membuat tulisan panjang itu dalam bentuk gambar. Oh ya. Oke, terima kasih. Yang berikut lagi, kalau kita jadikan Kahoot itu membuat soal untuk tugas rumah kepada siswa, apa mungkin beberapa siswa itu menggunakan satu HP yang sama? Satu HP atau laptop yang sama? Beberapa siswa share device gitu, pakai laptop atau HP yang sama? Harus menggunakan yang berbeda, Pak. Oh. Mungkin bisa menggunakan. Karena dibatasi satu user satu device. Oke. Mungkin maksud Pak Petrus, satu HP bisa digunakan oleh banyak siswa, mungkin masing-masing siswa. Iya. Tapi laptopnya pakai satu aja, sendirian gitu. Berarti kalau misalnya, ini ada dua kemungkinan Pak ya. Kalau misalnya menggunakan virtual classroom yang playernya satu orang satu, berarti satu device satu orang. Iya. Tapi kalau misalnya untuk penugasan, yang ada batas waktunya, mungkin memungkinkan nanti satu yang mengerjakan, masukkan nickname-nya, masukkan setelah selesai mengganti teman yang lain, itu mungkin bisa. Tapi kan intinya kita memberikan pin bergiliran, itu baru bisa. Kalau dia adalah tugas mandiri, nanti masuknya menggunakan pin, terus habis itu memasukkan nama, ngerjakan, selesai. Tapi yaitu dia hanya tugas mandiri. Kalau untuk melihat challenge mana yang tertinggi nilainya dalam satu waktu, itu bisa kalau dia lihat tinggi nilai surprise identity-nya. Iya.
yang saya tanyakan tadi untuk tugas rumah. Ya, kalau kuis untuk Terima kasih, Bu. sendiri, bisa berbagi device. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Petrus Tato sepertinya dari NTT ini Pak Petrus ya. Sama Pak. Kemudian ada Ibu Kristina Dwi Marniningsih. Silakan Ibu Kristina, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya ya, bagaimana cara melihat skor dari beberapa orang yang sudah mengerjakan? Apakah bisa dalam bentuk berupa Excel? Tujuannya untuk memudahkan dalam merekap nilai. Baik. Merekap nilai ya. Itu saja Bu. Ya. Kristina? Iya, ini aja. Iya. Silakan Bu Indri. Iya. Iya. Saya masuk ke Kahoot ya Bu ya. Oke, exit. Untuk hasil itu nanti Ibu lihat di report. Di report ya. Bentar. Di report. Ini masih loading juga. Nah, di sini nanti ada buka di report ini, misalnya kuis mana yang sudah dikerjakan. Nanti Ibu klik. Mohon maaf ya kalau kecepatan. Nah, ini di report munculnya seperti ini, Bu ya. Nanti ini adalah backup-an atau laporan dari semua kuis yang ini nanti backup-an atau dia live atau challenge. Kalau live itu berarti dikerjakan dalam waktu itu secara bersamaan serentak oleh dilaksanakan baru kita bisa download. Nah, ini misalnya live sudah dikerjakan, Ibu tinggal klik. Lalu nanti di sini ada player feedback, ada summary. Nah, ini kan ada summary-nya, ada playernya siapa saja yang lihat. Di sini, terus Ibu bisa melihat di report option. Nah, Ibu pilih download report. Kelihatan nggak, Bu? Ya, download report, nanti Ibu pilih download. Terlihat, Bu, ya? Iya, ada. Ibu pilih ya download. Nah, nanti Ibu download report, lalu pilih download. Nanti dia akan Excel seperti ini, Bu. Filenya akan bentuknya Excel. Nah, ini 3 players. Nah, nanti akan terlihat filenya ini akan berbentuk Excel. Final score. Nah, ini nanti Ajeng berapa total skornya, terbagi berapa Dini, ini karena nggak banyak yang ngerjain ya. Nanti akan terlihat lagi nggak banyak yang ngerjain. Lihat ya Bu ya, ini overview-nya. Karena akan terlihat ya Bu ya, final skornya mana ya tuh. Seperti itu Bu. Akan terlihat di final score, Ibu bisa melihat berapa pemainnya, total scoresnya berapa. Belum terlihat. Itu, Bu, apa terlihat jelas? Belum terlihat tadi hasil downloadannya, Bu Indri. Oh, belum terlihat. Oh iya, lupa saya share screen ya. Lupa. Oke, mohon maaf, saya ulang lagi. Ibu pilih report, lalu nanti pilih mana challenge quiz yang sudah selesai dilakukan. Nanti di pojok atas ini ada report option. Tinggal diklik, lalu pilih download report. Nanti hasilnya itu akan berupa Excel. Ya. Oke, sudah ya Bu ya. Nanti tinggal diklik. Nah, nanti tinggal download di sini. Download. Kalau sudah berhasil, kalau sudah berhasil, nanti hasilnya akan berupa Excel seperti ini.
Nah, nanti ini adalah overview dari kuis IPA kelas 2. Ini contoh ya. Ini adalah overview-nya. Untuk final score-nya itu akan ada di sini. Ini akan terlihat range-nya berapa, total skornya berapa, berapa yang dijawab. Akan terlihat, Bu, berapa yang benar, berapa yang dijawabnya sekian, yang benar, berapa yang salah. Nah, nanti Ibu lihat di sini, ada overview, ada final score, ada Kahoot summary. Nah, ini untuk melihat mana soal yang dikerjakan dan benar, mana soal yang dikerjakan salah oleh masing-masing dari pemain atau peserta didik kita nantinya. Ini ada kuis 1, ada kuis 2, dan raw report. Intinya detail ya Bu, ininya apa namanya, diberikan detail untuk skornya. Perlu mungkin Bapak Ibu ketahui kalau untuk Kahoot ini juga sangat ideal juga digunakan pada saat di satu waktu yang bersamaan. Jadi misalnya di kelas atau di laboratorium nanti berikan Kahoot untuk pretest atau post-test atau mungkin kuis, nanti siswa kita akan dengan berkompetisi untuk mengerjakannya. Itu yang seru. Akan terlihat misalnya dari 30 siswa kita mana yang paling cepat mengerjakan, mana yang paling benar, itu kan nanti akan terlihat di sana. Itu yang membuat belajar ini menjadi nah ada kompetisinya dan langsung melihat nilai skor itu kan sangat beda dengan yang tidak langsung terlihat. Itu biasanya motivasinya beda siswa-siswa kita. Baik. Terima kasih Bu Kristina atas pertanyaannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat. Bagaimana Ibu Kristina? Sudah oke. Di kolom chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan dari di panduan sudah lengkap, bisa dilihat di panduan dari membuat sampai mendownload panduan. Mungkin nanti sebentar Bapak Ibu, sepertinya Bu Indri agak terlempar dari Zoom. Baik, sambil menunggu Bu Indri kembali hadir di Zoom, saya ingatkan kembali lagi. Hadir, Pak. Halo Bu Indri. Halo, iya. Oh iya masih. Oh sorry. Tadi agak terlempar. Untuk malam ini saya masih persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand, kemudian silakan tulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Indri terkait dengan di kolom chat. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sama-sama kita maklumi, silahkan Bapak Ibu pertama-tama silahkan buka panduannya. Nah, dalam drive yang kami kirim di WhatsApp group sudah ada panduan atau modul yang Bapak Ibu bisa coba baca kemudian diterapkan. Nah, Bapak Ibu jika memang ada yang kesulitan ataupun tidak bisa dipraktekkan secara langsung, nah Bapak Ibu bisa tanyakan sekarang. Sambil pelan-pelan. Silahkan Ibu Indri untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan Kahoot. Bagaimana cara membuat soal yang ada tulisan bahasa Arabnya? Halo Bu Indri. Maaf, sepertinya tadi terlempar lagi.
Iya. Sebentar. Ini kenapa? Oke, saya masih stay Pak di sini. Ya, silahkan Bu Indri. Oke, ini mohon dibantu Pak ya pertanyaannya, karena tadi terlempar, jadi chatnya terhilang juga nih. Baik, ada pertanyaan dari Pak Fahmi untuk bagaimana membuat tulisan bahasa Arab di Kahoot. Bahasa Arab tidak available. Oke, saya share screen ya, biar lebih terlihat. Oke. Nah, Pak Ibu, nah ini. Kalau untuk bahasa Arab, nah di sini ada simbol juga diberikan. Nah, ini insert simbol. Nah, mungkin kalau bahasa Arab sepertinya tidak ada kalau bahasa Arab, atau saya belum pernah coba ya kalau yang menggunakan keyboard, tapi kalau misalnya tadi seperti mungkin fisika matematika, itu nanti dirubah dalam bentuk picture aja Pak, karena available-nya di sini nggak bisa diketikkan bahasa Arab, jadi mungkin Bapak nanti bisa mengganti dalam bentuk simbol, atau simbol bukan, dalam bentuk gambar, nanti tinggal diupload image-nya. Baik. Mungkin untuk simbol ataupun tulisan-tulisan yang mungkin tidak ada di Kahoot, Bapak Ibu bisa menggunakan keyboard yang memang bertuliskan Arab ataupun simbol-simbol yang lain, bisa Bapak Ibu print screen atau jadikan image, kemudian di-upload di Kahoot. Kemudian ada pertanyaan dari ini Bu Indri terkait dengan dari pertanyaan Triwindah Purwani. Kalau share pilihannya Google Classroom, jika saya ingin kirim ke WA untuk individu, bagaimana Bu Indri? Kalau WA untuk individu, berarti di copy linknya aja Bu, di copy link terus dikirim ke WA. Tapi sebenarnya kalau Kahoot ini itu lebih seru itu adalah yang dibagi pinnya aja Bu, pinnya dibagi, nanti playernya akan main melalui kahoot.it, itu jangan di-share linknya. Padahal seperti tadi kita bisa mengedit juga, menambahkan gitu. Tapi kalau di-share pinnya nanti bisa memainkan melalui kahoot.it tadi itu. Iya. Dikasih Kahoot code IT. Kemudian ada dari template lagi ini. Jika mengambil soal melalui template, nomornya di copy atau hanya soal saja? Karena tadi saya coba copy soal kedua tanpa nomor, ketika di template-nya muncul nomor satu lagi. Bisa ditangkap, Bu? Kalau dari soal tidak perlu dibuat nomornya, langsung di copy paste. Halo Bu Indri? Ya, halo. Oke, sudah terdengar. Kalau dari template itu tinggal di copy paste aja soalnya, perlu dibuatkan nomor. Baik. Ada dari yang ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ataupun yang sudah dibahas tadi. Ini dari Bu Faridah. Apakah ada solusi untuk menambah jumlah huruf soal yang dibatasi itu? Tadi sudah dijawab sama narasumber bahwa tidak bisa ditambahkan jumlah huruf atau kata di Kahoot itu, tapi bisa diakali dengan menggunakan picture.
Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari ini, Bu Rismawati. Kahoot, mau tanya Kahoot bahasa Indonesia, enggak Bu, soalnya bahasa Inggris semua tambah nggak paham. Apakah bisa aplikasi Kahoot itu bahasa Indonesia, Bu Indri? Dari Bu Rismawati ini. Tadi kan bahasa Inggris semua tuh. Ya, available-nya bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris. Oh, tidak bisa diubah bahasa di Kahoot itu, ada pilihan untuk bahasa Indonesia? Nggak bisa. Oh iya. Jadi bahasa Inggris semua full ya? Kalau untuk tools-nya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi kan kalau soalnya itu kita bisa menggunakan membuat dalam bentuk bahasa Indonesia. Gitu. Iya, iya. Baik. Kemudian ada dari Pak Yudia dari SMKN 1. Apa ini? Untuk soal pilihan ganda, apakah bisa menambah option jawaban karena soal untuk setingkat SMA atau SMK, Bu? Nambah option jawaban itu tidak bisa. Sudah langsung ditentukan dari sana. Optionnya untuk yang multiple choice itu sudah hanya 4 pilihan. Baik. Ini saya sedang mencoba agar bisa connect ke HP ya, Pak Dokter. Saya coba connect melewati HP. Iya, dari Bu Faridah, apakah membuat Kahoot harus lewat laptop, bisakah melalui pakai HP Android? Kalau dibuka melalui kahoot.com lewat HP browser bisa. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Lulu Utami. Pilihan jawabannya hanya sampai D saja ya? Iya, hanya sampai D. Berarti itu tidak bisa ditambah jadi E atau F gitu ya, Bu? Tidak bisa, Pak, kalau yang basic. Oh, memang karena yang fitur gratis ya, Bu ya? Sampai D saja? Iya. Jadi memang jika memang Bapak Ibu membutuhkan fitur-fitur tambahan, karena memang yang pembuat aplikasinya ini harus berbayar kalau ada fitur-fitur yang tambah-tambahan. Misalkan kita mau butuh jawaban pilihan sampai E atau F. Kemudian ada dari Iin Maulima. PIN di Kahoot apa tetap PIN-nya pada saat kita kirim kepada siswa atau bisa berubah ketika kita copy ulang? PIN-nya itu setiap di play itu dia berubah. Tapi kalau untuk yang challenge dia tetap. Dia challenge itu PIN-nya tetap selama dalam waktu batas waktunya. Tapi kalau sudah batas waktunya tidak bisa digunakan PIN tersebut. Pada saat kita membuka yang baru, PIN-nya juga akan berbeda. Baik. Jadi pada saat memplay Kahoot itu play PIN-nya beda, play lain waktu PIN-nya beda. Nah, pada saat kita memberikan tugas mandiri, PIN-nya itu selama waktunya masih available, itu bisa digunakan. Tapi kalau sudah lebih dari waktunya, itu nggak bisa digunakan. Baik, karena memang terima kasih atas pertanyaan dan jawaban Ibu narasumber pada Ibu peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, session quiz online. Saya sedikit bercerita terkait dengan Kahoot ini. Waktu beberapa sebelum pandemi ya, mungkin kalau tidak salah Ibu Indri ingat juga, ketika itu ada Profesor Nunu ya dari UNS Solo yang ketika itu menjadi pemateri di kampus, kemudian membuatkan kami challenge di Kahoot untuk dosen-dosen kami di Undikma. Begitu sangat antusias sekali kami untuk challenge waktu itu. Mungkin Bu Indri ada di sana. Prof yeah. Itu membuat soal dari Kahoot, kemudian memberikan challenge kepada dosen-dosen atau peserta seminar waktu itu.
betapa kami juga yang dosen itu sangat termotivasi ataupun sangat senang dalam belajar waktu itu menggunakan Kahoot ini. Karena saya teringat itu, saya coba sampaikan supaya Bapak Ibu terus termotivasi untuk membuat aplikasi-aplikasi game, permainan, edukasi tentunya di aplikasi Kahoot ini. Kemudian yang kedua, memang kita tidak akan bisa tanpa terbiasa. Kita tidak akan mungkin langsung dalam satu kali klik bisa hafal ataupun bisa tahu persis posisi-posisi dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Termasuk juga dalam Kahoot. Aplikasi apapun, jika kita tidak terbiasa, maka tidak bisa. Kuncinya adalah terbiasa. Jadi Bapak Ibu silahkan coba, jangan takut mencoba. Diklik saja apa sesuai dengan modul, kita klik, kemudian ada jika memang keliru kita bisa ulangi dan coba terus. Nah, lambat laun kita akan bisa, Bapak Ibu. Untuk malam hari ini, untuk diskusi terkait dengan Kahoot, kemudian bagaimana cara membuat akun, kemudian mengisi konten-kontennya sampai dengan kita melihat penskoran dan lain sebagainya, kita sudah tanya jawab juga. Malam hari ini kita akan cukupkan pada jam 21 WIB dan kita akan bertemu di grup WhatsApp dan Zoom pada besok malam hari Senin tanggal berapa jadinya? Tanggal 7 kalau tidak salah. Kita akan membahas tentang quizzes. Nah, ini lebih menarik lagi untuk malam besok kita akan berdiskusi seperti ini. Kita akan praktik bagaimana membuat quizzes. Nah, mengapa banyak alternatif? Nah, memang ini terkait dengan kecocokan. Mungkin ada yang karakter jenjang SD, SMP, SMK, ataupun karakter siswanya. Jadi, Bapak Ibu silahkan bisa pilih mau menggunakan Kahoot atau menggunakan quizzes dalam membuat game edukasinya. Kita akan fokus besok pada aplikasi quizzes. Nah, silahkan Bapak Ibu yang pertama pelajari modulnya terlebih dahulu, baca-baca modulnya, kemudian coba untuk login ataupun buat akun atau dan sebagainya. Kemudian kita akan tanya besok kepada narasumber hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang belum Bapak Ibu ketahui. Baik, untuk malam ini kita akan cukupkan pada sesi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama penyelenggara dan Ibu narasumber, kami undur diri dan pamit. Kita bertemu pada grup WhatsApp dan Zoom pada malam berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat beristirahat. Selamat malam.